warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal Fitriadi, peserta Diklat Dasar CPNS golongan 3 angkatan 24. Pada video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait proses pembelajaran agenda 2 di hari keempat. Adapun metode pembelajarannya dengan metode sinkronus dan metode asinkronus, di mana metode sinkronus kami bertatap muka dengan tutor Dr. Insinyur Hidayatullah. Dengan pokok pembahasan pertama, mengevaluasi hasil video learning journal agenda 2 di hari pertama. Yang kedua, diskusi ringan terkait upaya membangun budaya berakhlak di instansi pemerintah. Yang ketiga, penjelasan singkat dari beliau terkait metode asinkronus, tugas-tugas di hari kedua dan hari ketiga. Adapun metode asinkronus di hari keempat ini yaitu terkait diskusi kelompok dalam menentukan upaya membangun budaya berakhlak dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang ASN atau PNS yang profesional. Yang kedua, membuat video kolaboratif untuk memvisualisasikan upaya dalam membangun budaya berakhlak tersebut. Dan yang ketiga, tugas secara pribadi atau individu, membuat video learning journal proses pembelajaran agenda 2 hari keempat ini. Adapun yang dapat saya simpulkan dari proses pembelajaran agenda 2 di hari keempat ini, yaitu 1. Saya mampu membuat video singkat terkait learning journal proses pembelajaran agenda 2. 2. Dalam upaya membangun budaya berakhlak tentu melalui proses yang panjang. Tetapi sebagai seorang ASN atau PNS yang profesional, kita bisa memulai dari diri sendiri, dari dini, dan dari hal-hal yang kecil. Contohnya, berorientasi pelayanan. Kita membiasakan menerapkan prinsip 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun dalam melayani petani. 2. Akuntabel. Hal kecil yang bisa dilakukan sebagai seorang penyuluh pertanian adalah tidak menggunakan fasilitas operasional untuk keperluan pribadi. 3. Kompeten. Hal kecil yang bisa dilakukan sebagai seorang penyuluh adalah mengikuti pelatihan baik secara online maupun secara offline dalam upaya meningkatkan kompetensi diri. 4. Harmonis. Hal kecil yang bisa dilakukan sebagai seorang penyuluh adalah saling peduli dan saling menghormati serta saling membantu dalam urusan pekerjaan. 5. Loyal. Hal kecil yang bisa dilakukan sebagai seorang penyuluh adalah tidak membocorkan informasi data-data instansi maupun data petani kepada pihak yang tidak berkepentingan. 6. Adaptif. Hal kecil yang bisa dilakukan sebagai seorang penyuluh pertanian adalah mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang kemudian untuk disampaikan kepada petani selaku pelaku utama. 7. Kolaboratif. Hal kecil yang bisa dilakukan sebagai seorang penyuluh pertanian adalah menjalin kerjasama dengan petugas lapangan lain dari bidang lain ataupun dari stakeholder lain. Nah, itulah tadi sedikit pengalaman yang saya sharing kepada rekan-rekan terkait proses pembelajaran agenda 2 di hari keempat. Adapun video ini sebagai bentuk learning journal proses pembelajaran agenda 2 di hari keempat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.